Wahyudi Safrudin sebagai fasilitator saya yang memfasilitasi segala macamnya. Kemudian ini PP atau pengajar praktiknya, ini Pak Unang Binario, yang beliau ini juga yang memberikan arahan juga kepada saya, dan ini saya sendiri sebagai calon penggerak angkatan 7. Sebelum kita masuk ke penerapan budaya positif, maka di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu tujuan pendidikan menurut KHD? Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, maka pendidik itu hanya dapat menuntun, ya. Jadi bukan memaksa, Pak budaknya, kita mah menuntun saja, ya. Kalau anaknya sudah tidak mau belajar, sudah tidak mau diarahkan, ya sudah, karena tugas kita ini hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat itu ada dua, ya, yang ada pada diri anak itu. Kodrat yang telah ada sejak lahir dan kodrat zaman. Kodrat zaman itu kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kita jangan terkungkung oleh Dabi bagus bisa. Nah, justru semakin kesini maka ilmu kita itu semakin sedikit, ya, karena kita semakin dengan ternyata orang lain mah sudah sampai kemana nih ilmunya, kita masih di sini. Jadi kita semakin kesini semakin haus akan ilmu. Pengetahuan kita semakin sedikit, semakin banyak kita mengetahui, maka semakin sedikit ilmu yang kita miliki, perasaan kita itu, ya. Kemudian agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah sekarang, apalagi sekarang anak zaman sekarang itu, sekarang kita sudah memasuki era industri 5.0, ya, karena kita tidak bisa menutup diri bahwa perkembangan teknologi ini semakin kesini semakin cepat, maka kita juga sebagai guru harus mengikutinya. Jangan sampai kalah sama anak-anak, karena anak-anak kita itu sekarang sudah pada pintar-pintar, ya. Di rumah juga anak saya yang SD sudah pada pintar ke IT itu, ya. Nah, jadi kita sebagai guru jangan ketinggalan juga sama anak-anak, karena takut dibohongi sama anak-anak. Mereka belajar, tahu-taunya bukan belajar, malah mencari apa, gitu, ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilaksanakan di sekolah kita. Kebiasaan positif, ya, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang biasa dilakukan di sekolah kita itu seperti apa? Nah, di sini konsep utama budaya positif. Coba kalau di sekolah kita budaya positif, apakah sudah ada di sekolah kita budaya positif? Sudah ada, ya? Belum maksimal. Belum maksimal, tapi ya betul. Marilah kita pupuk budaya positif yang sudah ada, kita pupuk kembali, ya, kita siram lagi supaya tumbuhnya lebih subur lagi, ya. Kalau yang belum ada budaya positifnya sekarang, maka mari kita sama-sama untuk membangun budaya positif tersebut supaya timbul dari diri kita sendiri. Jadi budaya positif ini jangan dari kita, tapi munculnya dari kesadaran diri sendiri. Kalau kita sudah sadar diri sendiri tanpa disuruh oleh orang lain, kan enak, ya. Jadi tidak beban, menjadi ringan kalau sesuatu itu timbul dari diri
kita sendiri. Apalagi kalau ikhlas itu kan kita mengerjakannya juga walaupun berat, dijalani gitu ya. Nah, ini konsep utama budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi sebagai posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Ada yang sudah tahu coba? Siapa yang sudah tahu dari rekan-rekan apa ya? Pembaharuan itu menggali kembali, membangkitkan semangat kembali. Coba siapa lagi? Ayah dia dimulai. Ayo ayah dia. Dia menunggu. Berdiferensiasi itu pembelajarannya. Kalau di kelas itu kita jangan menganggap anak itu sama, ya, karena pengetahuan anak itu berbeda-beda. Seperti apa? Jadi cara belajar anak di kelas itu ada 3. Yang pertama dengan cara visual, yang kedua audio, yang ketiga kinestetik, dan ada yang dikombinasi antara audio visual atau visual audio ataupun sound audio kinestetik. Nanti ada untuk mengukur kita sebagai guru juga bisa diukur dengan itu, apakah kita termasuk guru yang visual, audio atau kinestetik. Nanti linknya setelah ini saya lupa lagi linknya, nanti akan saya kasih ya. Kita ya apakah kita termasuk yang mana. Jadi di kelas itu kita harus anak itu, apakah si anak itu cara belajarnya itu audio, ya, apakah kudu ningali wae kalau papan tulis kan sok aya anak harus terlihat. Kalau saya audio karena kalau tidak terlihat ke papan tulis sok kamar wae itu bisa konsentrasi, jadi kudu tinggal wae gitu. Iya, terus ada yang anak itu cuma mendengarkan saja dari gurunya. Nah, bagaimana cara kita kepada anak yang audio yang mendengarkan saja harus seperti apa? Kemudian ada juga anaknya anu geuningan itu dek cicing di kelasnya. Mana kurang dipasihan soal, dipasihan isian, mulai terus beres deui isian. Imam masih kamana-mana we. Nah, anak itu termasuk anak yang cara belajarnya itu kinestetik karena banyak gerak. Nah, kalau anak yang banyak gerak dikasih soalnya jangan ya kudu musian dalireun. Tapi nanti harus kasih kita, kalau mereka anak-anak kita itu banyak gerak, ya kasih soalnya yang berhubungan. Nah, praktek berarti simulasi berarti diskusi. Kalau yang mendengarkan berarti coba lakukan dari dengarkan dari video ini gitu ya, contohnya apa ya, tes lisan juga bisa karena mendengarkan. Nah itu ya, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapakah profil pelajar Pancasila? Ada berapakah? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, yang satu apa coba? Mandiri. Yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang paling utama. Kalau kita tidak beriman, kita tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita tidak berakhlak mulia, maka
Kita tidak membutuhkan profil pelajar Pancasila karena yang pertama ini adalah ini ya sebagai fondasi dasar. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi kita karena kita mah suku bangsa agama, maka kita harus menghargai yang lainnya juga. Bergotong royong. Yang ketiga, bergotong royong. Di sekolah, kalau kita tidak kerjasama, apakah pekerjaan itu akan terasa berat atau ringan? Berat, gitu. Kalau kita bekerja sama, kita gotong royong, yang pekerjaan itu terasa berat, kalau sama-sama akan menjadi ringan, tidak akan menjadi beban. Karena kita mengerjakannya bersama-sama. Maka mari kita juga sebagai guru, sebagai pendidik, ayolah sama-sama kita belajar. Ulah ngerasa aing da aing mah kelas ieu teu waduh jeung kelas nu lain. Jangan. Walaupun mau guru kelas, mau guru bidang, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mendidik anak. Jadi kalau kita lagi ngumpul ini ulah kebeteng-betengnya. Justru kalau lagi ngumpul seperti ini kita sharing. Kalau di sekolah kita di kelas saja nih ada yang seperti ini, gimana ya solusinya? Kan jadi nanti ada solusi dari teman-teman kita ya. Kalau sama sendiri, jadi budak teman ada saya beri. Terus kita apa tuh mas solusinya? Tapi kalau kita ngobrol dengan teman-teman, gimana ya kalau ada teman kita nih anak kita seperti ini, oh gini, oh iya ya itu. Tadi nanti kepikiran tuh kita, jadi ada ide dari teman kita. Jadi itulah kita fungsinya bergotong royong, kerjasama dengan rekan sejawat. Kemudian profil pelajar Pancasila yang keempat apa? Kreatif. Betul, kreatif. Di sini kita sebagai guru juga harus kreatif, apalagi sekarang di era industri 5.0 ya. Kita harus bersahabat dengan IT sekarang itu. Kalau kita tidak bersahabat dengan IT, maka akan ketinggalan anak-anak kita. Sudah sampai mana kita ciciwa di tempat anak-anak sudah kemana. Jadi kita juga harus kreatif, inovatif. Pembelajaran itu harus bagaimana caranya supaya anak tidak bosan di kelas. Bagaimana inovasi-inovasi itu harus kita munculkan. Kemudian dimensi yang seterusnya, dimensi yang kelima apa? Bernalar kritis. Jadi ya kita harus kritis juga ya. Terus membangkitkan semangat dari teman-teman kita. Ayo kita sama-sama ulah namanya jadi guru sekarang itu harus guru makanya perlu bergerak aja. Makanya kan guru penggerak itu adalah tergerak, menggerakkan dan bergerak. Karena apa? Iya betul. Karena kita kepada siswa itu semakin kesini itu kita semakin harus kreatif gitu ya. Terus betul. Kemudian dimensi yang keenam adalah mandiri. Nah di sini kita harus mandiri dari segi segala macamnya ya. Mandiri dalam pembelajaran, mandiri dalam kita media. Contohnya kalau di sekolah, dari sekolah abim itu ada alat-alatnya pembelajaran teh. Kita harus kreatif, yang tadi ya harus kreatif ini. Walaupun kita tidak ada alat atau bahannya, kumaha carana supaya si anak teh merasa aman, nyaman dalam pembelajarannya. Bisa kita kan di luar. Bisa menggunakan potensi lingkungan. Betul. Yang ada kita gunakan. Udah di kita sekolah pakai itu aja. Ya. Kalau yang kita mandiri, supaya kumaha carana supaya si anak merasa aman, nyaman di sekolah. Ya. Itu dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar siswa ini dapat mampu berpikir
bertindak dan mencipta untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nih, kalau kita sudah membudayakan budaya positif, maka si siswa ini nantinya akan berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Siapa teh suruh dititah ya? Karena sudah punya tanggung jawab sendiri, karena sudah mandiri, tidak usah disuruh sama gurunya karena sudah sadar sendiri, kan punya tanggung jawab. Contohnya saja di halaman setiap hari sampah anak-anak sampai kak berserakan di mana-mana, Bu Guru, Bude, sampah. Nah, nanti itu tidak usah, baru dah sampah. Kalau sudah budaya positifnya itu sudah dipupuk ke anak-anak kita, maka mereka akan dengan sadar sendiri. Maka mari kita sama-sama membudayakan budaya positif ini, khususnya di SDN Sukadana ini. Mari kita sama-sama majukan SD Sukadana ini. Kalau tidak sama kita, mau sama siapa lagi? Apakah kita mau SD Sukadana ini hancur? Tidak kan? Yuk, mari kita sama-sama bangun kembali Sukadana ini sebagai SD yang yang maju, lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Karena kalau tidak, anak-anak itu kalau namanya anak-anak, kalau tidak dikontrol oleh kita sebagai gurunya, tetap kadang disiplin, tapi kalau sedikit diingatkan, kan mereka suka, oh iya Bu, sering diperingatkan. Ya, makanya nanti kita akan ada keyakinan kelas. Nah, nanti di sini nih kita sebagai kontrol guru, gurunya sebagai kontrol terhadap siswa. Disiplin ini nanti akan berjalan dengan sendirinya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada permainan coba di sini ya. Rekan-rekan semuanya, contohnya di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Mengepalkan tangan, Anda, contohnya di tangan Anda ada sesuatu barang yang sangat berharga sekali, yang apabila diambil oleh orang lain, maka akan terancam kehidupan Anda. Maka harus seperti apakah Anda? Itu yang ya. Karena pentingnya dalam kehidupan Anda, maka Anda akan melindunginya walaupun taruhannya nyawa. Contohnya, jangan jauh-jauh. Contohnya hari perempuan makan suka karo perhiasannya. Contohnya cincin kawinnya itu kan sangat berharga karena itu sebagai lambang kita sudah menikah ya, resmi. Nah, ikatan yang sah, yang sakral. Si cincin nanti, apalagi cincin itu berlian, mahal ya, gitu kan ya. Kalau Anda sebagai orang yang mengepalkan, kemudian yang satunya lagi, nih, tugas rekan Anda, tadi kan Anda contohnya yang mengepalkan tangan. Sekarang tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Yang tadi Anda mengepalkan teman Anda untuk membukanya. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini posisi Anda akan seperti apa? Apakah akan membukanya karena bujuk rayuan si B ini, atau tetap dalam pendirian Anda? Tetap pendirian, tetap mempertahankan. Ya? Tetap mempertahankan. Tetap mempertahankan. Kenapa alasannya? Ya alasannya karena itu sebuah dan yang berharga yang harus perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Ya, lebih kebaikan kita dan untuk mungkin suatu saat bisa dimanfaatkan oleh orang lain, kemungkinan juga. Kalau yang lain,
Apakah mau yang apabila Anda sebagai selesai. Boleh jadi suatu yang kita pertahankan itu nanti boleh jadi suatu saat pada waktunya kita bisa membuka. Netral jawab, Bra. Oke. Aktif. betul. Ada suatu saat Jadi kita kameranya. bisa membuka. Kalau berarti kalau kita mempertahankan yang barang berharga berarti kita itu mempunyai pendirian yang kuat karena dasar kita sudah kuat. Nah di sekolah juga sama. Kalau dasar kita sudah kuat, kalau kita sudah mempunyai kita contohnya da abdi mah hajar abdi mah da postir pupuklah itu ulah ningali kabatur ada batu kayak ngajar abdi rumah ngajar we. Nah jangan seperti itu. Kalau kita sudah punya pendirian, orang lain mau melakukan apa juga terserah karena kita sudah mempunyai pendirian. Ya di kelas bagaimana cara ngajar kita, kalau sudah baik berarti pertahankan apa lebih bagus lagi gitu ya. Jangan melihat dah betul gitu ngajar mau ngajar berarti itu kita tidak maju ya, malah mundur kalau yang seperti itu. Nah itu ya coba lakukan nanti. Ini sudah terjawab. Nah sekarang di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser tentang miskonsepsi. Karena apa? Menurut William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Betul? Suatu ilusi itu ya. Karena kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga sebagai ilusi. Karena pada kenyataannya nanti seperti apa? Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebagai ilusi. Kenapa? Karena tidak semua orang dengan kritikan dan merasa bersalah itu menjadi lebih baik lagi. Malah ada orang yang kalau dikritik dan habis tidak punya dikritik merasa bersalah, tambah down ya, tambah gedrok ya, karena ini juga sebagai ilusi, tidak bisa dikontrol berarti ya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sebagai ilusi. Apakah betul karena kita sebagai orang dewasa bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Tidak bisa. Iya. Nah, maka di sini adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian di sini juga dia ini menurut Stephen L. Hofer dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991. Di dalam bukunya mengatakan apa ini juga pernyataannya, mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita ada paradigma baru itu ya. Jadi kita harus menerima tentang kebaruan. Nah, di sini ada tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon di sini
Realitasnya, ya, menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sangat beda sekali kan? Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya mah kudu sarua jurang, maksawe kabaturannya, penting kudu sarua. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lebih bijak ya. Ya, yang seterusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar kan kita suka seperti itu ya? Masih sama kelakuan teh gitu berpatut itu sebagai kesalahan ya? Pasti kita, termasuk saya juga, pasti semua orang akan seperti itu. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kalau tidak kita itu sudah tentu sudah pasti tujuannya. Nanti di sini ada, ini lebih bijak lagi yang teori kontrol ini. Ya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kembali lagi ke diri kita. Kalau yang teori kontrol itu mengontrol diri, gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol. Sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu seperti itu biasanya kita kan harus paksa-paksa betul ya, menghalalkan segala cara, betul itu. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan, kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman yang tadinya itu adanya sharing itunya, ada kita bisa melengkapi. Kalau kita kurang, berarti dilengkapi sama teman kita. Kalau teman kita kurang, sama kita dilengkapi. Dan yang terakhir, model berpikir, kalau menurut stimulus respon, model berpikirnya itu adalah menang atau kalah. Pasti menang atau kalah kan? Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir itu harus menang. Kalau dalam diri kita sudah dipupuk dari awal, kita akan menang. Walaupun kalah, tapi karena sudah dipersiapkan, ya sudah, karena kita sudah maksimal. Tapi kan kalau menang kalah, dah udah mah pasti bakal eleh. Soalnya udah mah tidak ada benar-benar kan gitu. Tapi kalau kita menang, akan terus. Kemudian di sini ada tentang yang akan kita bahas tentang disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Di sini sebelum kita membahas tentang disiplin positif, maka di sini ada tujuan kita disiplin positif. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ini adalah tujuan disiplin positif. Kemudian, di sini setelah kita mengetahui tujuan, maka ada makna dari kata disiplin. Disiplin menurut Bapak Ki Haji Ageng Nusantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab
Jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi diambil dari bukunya Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan ke-5 halaman 470. Jadi disiplin itu memang harus tumbuh dari diri kita sendiri ya. Kalau disiplinnya tidak tumbuh dari diri kita sendiri, maka yang di ataslah yang harus mendisiplinkan kita. Karena pada dasarnya disiplin itu harus tumbuh dari diri kita sendiri, self disiplin sebagai bagian dari diri kita. Tapi kalau diri kita tidak mendisiplinkan diri, berarti yang penguasa yang memberikan disiplin kepada kita. Kalau kita ingin disiplin sendiri, berarti kalau kita tidak mau disuruh, ya berarti harus secara diri ya. Kalau kita ingin mendisiplinkan diri, kalau kita tidak mau dibebani oleh orang lain, maka harus dari diri kita sendiri. Kemudian definisi merdeka sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita di sini mengatakan, menurut Anda ini bahasa Jawa, Budi mah terang berenangnya. Mardika iku jawarnya, noramu lepas sing pangrek, ning uga kuat kuasa, aman diri piangga. Ya, artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ya ulang kabatur kita hari ini sorangan, tidak harus introspeksi diri gitu ya. Jangan cuma memerintah hari orang di benerkan diri sendirinya gitu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara tentang definisi merdeka. Nah, disiplin ini juga ada menurut Dian Rosen. Mengatakan Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin dia belajar, disiplina sebenarnya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, dari dalam diri kita, bukan karena dititah, bukan karena dari orang lain, tapi timbul dari diri kita sendiri. Pak. Kemudian sekarang ada nilai kebajikan universal. Di sini nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Betul tidak? Kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang mulia dalam diri kita, betul ya? Yang ada dalam diri kita. Sedangkan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84 menyatakan bahwa nilai kebajikan universal ini adalah menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Memang ya, kalau kita melakukan tidak ada tujuan, iya. Dan menurut Dian Rosen tahun 98 mengemukakan bahwa nilai kebajikan universal ini yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Karena timbul dari kita sendiri, maka akan lahirlah tujuan mulia yang kita inginkan, karena timbul dari diri sendiri. Untuk diojok-ojok kubantul kalau kata Sundanya ya. Kemudian di sini ada nilai kebajikan dari ke-6 institusi atau organisasi. Di sini ada 6. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh ada 6 ya. Yang ke-1
menurut profil pelajar Pancasila dimensi nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila yang ini tadi ya, beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, mulia, mandiri, berakal kritis, bertindakan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ya menurut profil pelajar Pancasila yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian menurut PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian menurut IHM, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada dua ketiga. Kemudian yang keempat, menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan, di sini ada dua, terbagi dua, keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Kalau keterampilan hidup ada dapat percaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kalau petunjuk hidupnya, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, perusahaan, percobaan, dan yang lain sebagainya. Sampai yang terakhir adalah tanggung jawab persahabatan. Ya, nanti saya share ya. Kemudian yang kelima, definisi yang kelima adalah menurut ini ada empati. Ini bisa nanti kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nanti saya share ya di grup ini PPT. Kemudian yang keenam, Spiritus Project. Proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada banyak, ini paling banyak dimensinya. Kalau profil pelajaran Pancasila kan cuma 6, kalau ini lebih banyak lagi ini di sini. Kemudian seterusnya. Nah, sekarang mari kita diskusikan dan sepakati bersama apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini. Coba, apa saja? 1. Sholat duha. Dua. Melaksanakan upacara rutinitas. Laksanakan upacara setiap hari Senin. Tiket, berbaris sebelum masuk kelas. Berdoa sebelum belajar. Membaca surat-surat pendek. Literasi masih ada? Ya, masih. Literasi itu yang sudah ada. Mari kita pupuk kembali yang sudah ada. Ayo kita laksanakan oleh semuanya. Ulah punya lira, lamun punya lira berat surat ini. Kalau kita sama-sama, yuk kita sama-sama laksanakan, maka akan terasa ringan nantinya. Kalau yang belum ada nanti kita adakan. Kemudian, apakah perlu dirubah atau ditambah? Perlu dirubah, perlu ditambah? Ya. Nanti kita sama-sama. Kalau yang perlu dirubahnya yang mana, yang perlu ditambahnya juga yang mana untuk kemajuan SDN Sukadana. Apalagi ada Sukadana sekarang ini kan banyak yang muda-muda nih. Ayo yang muda-muda bergerak, ulah cicing wae, ulah kayak kulo kolot. Semangat. Aduh, sepuh materi pensiun rekan-rekan kan masih lama gitu. Jadi ayolah kita bergerak, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau itu harus dilakukan, laksanakanlah. Kemudian yang kedua adalah teori. Nah, sekarang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Gusen, orang bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Yang A, yang hiji, 2, 3, mana? Kita termasuk yang mana? Yang itu ya. Kemudian, ayo kita pikirkannya. Nah, di sini juga. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda? Apakah pernah? Walaupun itu menyakitkan, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain.
padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan Anda. Mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial juga. Ada prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi. Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu kan bisa dibayangkan kita dalam posisi seperti ini. Ayo, berarti seperti apa kita? Selanjutnya, di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini di sini ada kasus. Kita sering di kelasnya seperti di kelas ini. Ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan matematikanya Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung kepala guru matematikanya. Nah, di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jelas tidak. Mengapa? Ya karena kita harus memberikan reward, walaupun dia begitu tetap harus kita dimotivasi, terus kita memberikan saran yang lain. Sesuatu yang dia tertawakan itu belum tentu benar. Dan tentu saja bisa ada suatu saat bisa terjadi pada anak-anak yang mentertawakan itu. Sangat sekali salah seorang guru. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang tadi jadi hukuman. Mengapa disebut hukuman? Karena dia justru anak sudah itu masih dipaksa ke depan lebih coba kalau tidak hidungnya karena merasa malu, merasa direndahkan di depan teman-teman. Kemudian ini gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini identitas gagal ini, hukuman ini adalah termasuk identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Karena di sini contohnya ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadinya tujuh-tujuh diharap bertemanan gitu ya. Sedangkan yang identitas sukses ini adalah terbagi dua, yang termasuk identitas disiplin ini konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini di tengah-tengah adanya, kalau restitusi ini lebih bijak. Kalau ini di tengah-tengah, kadang ada hukumannya tapi tidak terlalu ekstrim seperti hukuman. Ya. Seperti ini kan hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Kalau menurut restitusinya, restitusi ini merupakan pilihan. Bisa terjadi, bisa tidak. Kemudian ini di sini, murid atau anak-anak tersakiti. Konsekuensinya, kenapa sih belum tersakiti? Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ukur tidak nyaman saja. Kalau hukuman mati tersakiti, kalau konsekuensi mah cuma tidak nyaman saja. Sedangkan kalau restitusi ini adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Kenapa melakukan itu? Apakah anak salah? Tidak. Ada alasannya jadi, si anak tadi. ditanya dulu menstabilkan identitas dulu, baru nanti ditanya. Kemudian ini juga sampainya kecil-kecil nggak kebaca ya. Ini kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi ini netral, kalau restitusi ini positif, hal-hal positif karena lebih bijak lagi dalam menghadapi ke anak. Tidak, jadi kita kalau sekarang itu di sekolah itu jangan menghukum ke anaknya, anak berpikir dihukum. Nah itu malah membuat anak merasa jadi isim kurang ada yang salah. Nah sekarang itu tidak boleh seperti itu. Ini hukuman ini itu dampak pada hukuman ya identitas gagal. Hukuman dampak pada murid marah, pasti kan anak yang marahnya
ditunjuk-tunjuk, nah kena mah dongkol, ih si bapaknya menunjuk-nunjuk hidung, terus merasa bersalah, ya karena saya tidak bisa mengisi matematika, rendah diri, karena di hadapan teman-temannya ditunjuk-tunjuk, mengasingkan diri, karena izin ku baturan, apa saya nyalira, dan tadi ku pas lebih dicarikan. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, cuman hanya kehilangan haknya saja. Waktu jeda seorang diri, penahanan. Kalau ini lebih tengah-tengah, ya. Kalau restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena ditanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan matematikanya? Apa susah? Si anak si Pak kan ada bima tersepak sama matematika. Berarti kita harus seperti apa memberikan pelajarannya kepada si IPA itu ya, kepada anak didik kita itu. Jadi kita jangan salah setik hukum. Nanti anak akan merasa direndahkan. Ini tindakan guru nih di sini. Ini kalau waktunya ini dekat gitu ya, padahal waktunya nanti kita terlalu banyak ini ya. Tindakan guru harus seperti apa? Apakah ini termasuk di sini contohnya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini di sini bisa dicek checklist. Kalau termasuk hukuman. Ini kalau konsekuensi apa? Kalau konsekuensi itu ada sebab akibatnya gitu ya. Ini juga banyak. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Karena apa? Karena mematahkan pensilnya. Membersihkan WC padahal kan tidak dengan cara hukuman juga, tidak membersihkan WC ada kan? Kalau konsekuensinya seperti apa gitu? Jangan sedikit-sedikit menghukum. Nah dari sekarang kita itu dari siswa itu jangan sedikit menghukum budak. Sekarang mah tanyakan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu melakukan ini? Gitu. Nanti ada segitiga restitusi. Nanti ya setelah ini akan kita bahas tentang segitiga restitusi. Ini tentang penghargaan. Di sini penghargaan ini ada 8 tentang penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dalam didik intrinsik. Karena dengan kalau si anak diberi penghargaan terus pada diberi hadiah terus, katanya akan ketergantungan. Tetapi kalau kita menggunakan restitusi tidak seperti itu nantinya. Kemudian, nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul kan? Kali budak, kali sampah, misalkan, gitunya, buru-buru. Ya, kita kan. Terus, yang hukuman bersifat satu arah. Kemudian berupa fisik atau psikis. Bisa bacaan, penarios, dia sapu, pukulan, lewat perilaku. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana. Kemudian sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru menentukan murid. Kalau yang konsekuensi, jadi tengah-tengah maka hukuman bukan restitusi. Tetapi kalau yang restitusi ini di sini. Restitusi ini karena sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dengan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi malu karena bukan dengan hukuman. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut lesson. Jadi restitusi ini lebih menstabilkan, menanyakan dulu kenapa ujung-ujungnya hukum. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa
penghargaan, dihukum oleh penghargaan apa ini? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Al-Fiqh. Dihukum oleh penghargaan. Kemudian menurut Al-Fiqh juga penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang, karena kita budak telamun dan diberi hadiah, jangan menjadi kata, jadi tidak disadar diri sendiri karena hadiah kena gitu. Kemudian penghargaan ini juga banyak ya, penghargaan bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Penghargaan meningkatkan identitas. Restitusi diri adalah orang yang paling baik. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi itu kelompoknya diisolirkan. Kemudian tujuan. Nah, sekarang kita akan selanjutnya tentang segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini, tujuannya yaitu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam mendidik murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Tujuan dari restitusi. Nah, di sini restitusi ini ada berapa? Ada 10 ya pendekatan restitusi menciptakan budaya positif ini. Restitusi bukan untuk menutup kesalahan yang tadi kan? Ini sudah yang tadi. Nah, ini di sini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ke anak itu ulah ujuk-ujuk. Anak terupacara. Terupacara, dihukum, diserap, diharap serangan. Nah, yang seperti itu. Tapi kita menstabilkan identitas dulu, menanyakan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu dapat gitunya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi enak kan? Semua orang pasti akan melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah kesiangan. Kemudian kita akan menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya anak teh, kenapa kamu kesiangan, tidak upacara? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditaruh sela budak teh, boleh ujung-ujungnya dicarekan. Ditanyakan dulu kenapa kesiangan, emang ada apa di rumah? Kalau kesiangan, bobona kesiangan, tidak ada yang membangunkan atau apa? Tidak ada mama atau kakak atau apa? Nanti mah sama kakak sama mama bangunkan ya biar tidak kesiangan. Jadi itu merasa si anak itu merasa dicarekan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ke anak itu makanya di awal pelajaran itu buat keyakinan kelas di kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan kalau dulu kan peraturannya disebut peraturan tata tertib sekolah. Kalau peraturan itu dibuatnya oleh guru, lalu anak melaksanakan hukum, itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuatnya itu sama-sama antara murid dengan guru. Silakan di kelas itu disepakati sok kahoyong anaknya naon wae. Maka Abi terus waktu itu sudah dia di kelas 5 sama di kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas anak sok mau kalian seperti apa. Silakan ditempel DPR nanti disepakati yang akan kita pakai yang mana. Kalau sudah disepakati semuanya, nanti baru kan di sini menanyakan keyakinan.
Karena sudah dibikin tentang itu, soalnya tidak boleh kesiangan kalau upacara. Berarti meyakinkan ke anak kalian sudah dibuat tuh di keyakinan kelasnya tidak boleh kesiangan. Kemudian di sini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu kesiangan nanti kamu gimana? Jadi ke anak teh dengan cara halus, ulah dihukum. Terus kalau kita memanggil anak itu nyarekan teh ulah di hadapan teman-temannya. Kita panggil ke kantor atau di kelas duaan aja urang. Jadi nanti anak tidak merasa malu sama teman-temannya, tidak merasa dihakimi, tetapi malah berterima kasih nanti kalau tidak mengerjakan PR atau apa. Tanya alasannya kenapa, stabilkan identitasnya dulu kenapa, baru divalidasi. Kalau karena kamu tidak mengerjakan karena apa, karena apa-apa, tanya lagi. Terus kalau kita kan udah membuat keyakinan kelasnya di kelas, berarti kamu melanggar tidak, yang melanggar berarti konsekuensinya seperti apa nanti ke anak itu ya. Itu segitiga restitusi. Nah di sini sebenarnya ini ada videonya tapi karena waktunya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser dalam Swiss Theory mengatakan bahwa kebutuhan bertahan hidup, betul ya. Kemudian kebutuhan untuk diterima, betul. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan saya nggak bisa. Betul tak kudu orang harus bisa, mana apa orang bisa kan kadang begitu ya. Terus kebutuhan untuk merasa senang, yang senang alih orang teh sedih tuh itu memang kebutuhan dasar manusia pada intinya seperti itu. Iya. Yuk kita berpikir yang tadi ya tentang kebutuhan dasar. Apakah kita membutuhkan semua itu? Pasti membutuhkan semuanya. Nih, di sini 5 tadi kan menurut choice ya. Sekarang 5 kebutuhan dasar pada umumnya. Yang pertama untuk bertahan hidup atau survival, betul? Iya, karena kita ingin bertahan hidup, segala macam cara kita jalani supaya bisa bertahan hidup, supaya kita tidak mati gitu ya. Anak-anak ke sekolah, nah udah kayak taman lulus gitunya, apa boleh terus? Kenapa kamu lemas? Belum makan bu? Bagaimana? Kita ya, itu kan sebagai sikap kita kebutuhan dasar. Padahal kalau anak itu fit, udah sarapan, berarti belajar juga kan benar di kelasnya, akan sungguh-sungguh, akan konsentrasi. Tapi kalau belum makan, bagaimana mau konsentrasi? Kita harus seperti apa gitu ke anak itu ya? Makanya harus bersikap sosial, baik. Betul. Makanya nih, ini nomor 2, cinta dan kasih sayang, love and belonging, betul. Iya, semua orang butuh cinta dan kasih sayang. Saya butuh cinta dan butuh kasih sayang. Semuanya pasti butuh. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Semua butuh kebebasan. Orang terus bebas namanya dia. Ya. Kesenangan, fun. Kita happy, betul. Apalagi mungkin healing terus. Kekuasaan atau power. Kita butuh kekuasaan juga. Karena tanpa kekuasaan kita akan lemah, kita akan injak-injak. Kalau kita minimal untuk diri kita sendiri, ulah diinjak-injak batur gitunya. Itu adalah power buat diri kita sendiri. Itu bisa kapatur atau diri kita sorangan gitu ya. Kemudian di sini dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dalam semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan berpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini menurut William Glasser menyatakan semacam jadi kebutuhan dasar manusia ini semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Kebutuhan orang teh hanya akan terdiri dari beberapa saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi hanya bagian-bagiannya saja. Kemudian sekarang ini 5 posisi kontrol. Di sini ada juga posisi kontrol, yaitu di sini ya. Bisa nanti rekan-rekan nanti akan saya share juga, bisa dibaca videonya ya. Nah, di sini, ini termasuk 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru. Ini menurut Diane Glasser. Ada 5 posisi
kontrol. Apalagi kita sebagai guru ya harus memahami ini. Yang pertama, posisi penghukum. Apakah kita ada di posisi itu? Pasti semua. Saya sendiri juga kalau ke acara belajar di rumah, kamu datang muter dia PR, pasti akan dihukum. Tapi setelah mengetahui ini, oh ternyata ini kan sama itu ke anak gitu ya. Kemudian yang kedua, ada posisi pembuat merasa bersalah. Sudah gitu kan? Ke anak sampai mana kerjakan PR kan jadi merasa bersalah jadi si anaknya ya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Bisa sebagai posisi teman ke anak, wah ngobrol, kenapa kamu gitu kan bisa juga seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Nih, kalau yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi yang harus kita nih yang kelima nih yang harus kita punyai itu posisi manajer di kelas. Kita harus bisa menjadi pemimpin, memanage kumaha di kelas teh, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasinya itu seperti apa. Karena kita sebagai manajer, kalau kita belum mampu sebagai posisi manajer atau minimal posisi pemantau lah, akhirnya mari pemantau lah di dewa. Kamu nonton udah teh, kamu udah pemimpin atau terselah. Jangan sampai ada di posisi-posisi yang di atas ini. Karena apa? Karena anak nanti tidak akan berpikir kalau anak ada di posisi yang atas. Minimal posisi pemantau aja dulu. Kalau kita sudah bagus, lebih bagus di posisi manajer. Ini juga ada YouTube-nya karena waktunya nanti bisa ya. Kemudian keyakinan kelas dari yang telah saya katakan bahwa di kelas itu adalah keyakinan kelas ini. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini adalah dapat menganalisis penting memiliki keyakinan kelas atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Karena kelas ya, kalau sekolah berarti kelas sekolah dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Asal peraturan lamun teu piket dihukum bersihan WC. Nah sekarang beralih ke keyakinan kelas karena sudah menjadi kelas berarti apa nih? Kalau tidak ini berarti apa nih? Kita jangan ujung-ujung menghukum. Kemudian dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Itu tujuannya. Di sini naik keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kenapa lebih abstrak? Karena kita dengan anak-anak, si anak-anak bebas berpendapat kan. Kau yona naon sok. Jadi kita sepakati bersama. Ada kesepakatan kelas. Disepakati kalau dilanggar berarti kamu seperti apa nanti konsekuensinya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan jangan terlalu spesifik gitu ya, harus yang universal. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ulah negatif. Lamun teu ngerjakeun tugas, tapi coba ke depannya kerjakan ya, gitu ya. Jadi hal-hal lamun teu, yang memponis, jangan negatifnya, yang positifnya saja. Terus hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Namun ya udah teh apa poin-poinnya wes sabar hiji gitunya. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Jadi si anak teh tempel-tempelkeun di nomor teh sok hoyongna naon. Hoyongna naon sok dihitukeun didinya. Nanti kalau sudah disepakati, apa nih yang harus disepakatinya? Kita bikin lagi kesepakatan kelasnya. Kalau mau dikaton, kalau mau di poster atau apa, di bawahnya ditanda tangan. Karena itu sudah disepakati. Kalau dilanggar berarti ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensinya nanti ya. Kemudian keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi orang teh keyakinan kelas yang telah kita buat sepakati di kelas ditinjau ke orang teh. Nah si anak-anak teh melanggar atau kumaha. Kalau melanggar berarti harus seperti apa nih? Harus ditinjau terus dan keyakinan kelasnya. Terus berkesinambungan. Ya betul. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini ada di sini. Mempersilakan orang sekolah atau murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang sepakati di kelas.
Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid atau orang sekolah di papan tulis atau di kelas karton, di mana semua anggota kelas atau orang sekolah bisa melihat hasil draft pendapatnya. Ditempel-tempel ya hilangnya para ketinggalan. Nomor 3, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif. Jangan lari-lari di koridor ya, nanti jatuh. Kalimat positifnya ini positif ya. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi betul merasa dilarang gitu ya anak berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan lari, jangan anu. Nah, jadi kalimat semua dilarang. Nah, dari kalimat negatif menjadi kalimat perintah gitu ya. Ya, betul. Kemudian, tinjau kembali daftar ulang pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Keyakinan diseliru belakang. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas itu tadi ya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas bisa dilekatkan ke dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Karena kita anak-anak teh apal, oh ini keyakinan kelas kita nih yang kita sepakati, jangan dilanggar ya. Berarti anaknya sudah punya tanggung jawab sendiri. Nah ini salah satunya video yang telah saya buat. Ini karena suaranya tidak kedengeran. Ini saya tentang penerapan segitiga restitusi. Kanan ya suaranya. Nah, ini ada anak yang kesiangan. Ini ada anak yang kesiangan. Kita jangan langsung kita berdiamkan dulu, sehingga setelah upacara sesuai anggap setelah di depan teman-temannya dicarekan. Nah setelah itu baru ini setelah ini baru kita panggil si anaknya ya di sini. Jangan di depan anak-anaknya, tetapi jangan kurang kita isasaha ngarah perizinan si budak. Kenapa kamu kesiangan tadi gitu ya? Apakah salah atau tidak kamu kesiangan? Tidak. Apakah dalam keyakinan kelas boleh kesiangan? Tidak Bu. Jadi anak itu merasa nyaman gitu sampai terakhirnya mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulang lagi kesalahannya. Tanpa kita menghukum, tanpa kita mengintimidasi, karena sudah ada keyakinan kelas ini, meyakinkan tindakannya itu apakah salah atau betul kepada si anak. Ini karena suaranya tidak ada, harus pakai ini, padahal ini nanti bisa dijadikan untuk ibu-ibu di kelasnya juga. Nanti kalau ada anak yang berbuat salah, jangan langsung menghukum apapun itu, tapi harus menggunakan segitiga restitusi yang tadi, menstabilkan identitas. Iya betul, di Pargon Batu jadi isinan juga. Nah ini salah satu saya telah melakukan keyakinan kelas nih dengan membuat membuat di kelas 5 sama di kelas 6. Ini juga sebenarnya ini juga videonya. Jadi kita bagaimana caranya yang sebenarnya ini video kalau ininya bukan di PPT, ini video ini juga bagaimana cara kita ke anak semuanya mendapatkan hak untuk memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang harus dibikin oleh anak-anak. Kemudian ya terima kasih. Salam dari kami sebagai guru penggerak, yaitu yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sebelum ditutup, yuk kita istighfar dulu. Ayah anu rada ngalamun pas lapar tadi ya. Ini ya, kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam
Oke, yang tepuk ya. Coba kita coba dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Sekarang mulai. 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk malam. Hanya sekali dua, kudu dua. Dua. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Semoga ilmu yang telah kita sama-sama pelajari sekarang ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya itu kesalahan dari saya. Ya. Kemudian sekarang saya serahkan kepada Bu Nabila untuk tanya jawabnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ayu Sumarni, SAGNPD, selaku pemateri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mangga kepada Ibu Ata yang apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga dipersilakan. Mangga kepada Ibu. Terus kita baca ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penyelenggara Yang telah memberikan waktu. Mungkin di sini karena waktu sudah siang, sudah pada lapar, ini sedikit saja. Bukan suatu pertanyaan, tapi kita mungkin bisa jadi pertanyaan, atau mungkin mari kita telaah, atau mari kita memotivasi kepada anak dengan cara kerjasama. Yang saya dengar dari Ibu Ayu, terima kasih, ilmunya sangat berharga sekali. Walaupun saya menjelang pensiun, insya Allah akan tetap peduli dengan pendidikan, memberikan semangat pada generasi yang muda-muda untuk menuju Sukadana lebih maju dan sukses. Tepuk tangan dulu. Mungkin dengan adanya masih muda, Bu Ayu tetap akan membimbing, mudah-mudahan ya. Mengenai satu tadi mengenai kedisiplinan, terus mengenai penerapan budaya positif. Dua, mengenai tadi tentang apa Bu ya, tadi saya kebijakan tentang pahala. Tentang apa tadi Bu ya? Perubahan disiplin ya, tentang proses KPM. Mungkin ini tidak sekaligus semudah membalikan telapak tangan, tapi secara bertahap. Satu yang budaya positif, salah satunya contoh hal kecil saja. Dari karena terpending oleh pandemi juga, anak-anak sangat kedisiplinan sangat berkurang, karena selama 2 tahun itu saya lihat, saya analisis betul sekali Bu Ayu ya, kita bisa rasakan semuanya. Pertama, budaya positif saja, satu tentang kebersihan, 2 tentang kedisiplinan, 3 tentang kebersamaan. Itu saja. Kedisiplinan tentang kebersihan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu guru saja, atau hanya digembor-gemborkan setiap upacara. Tapi Ibu harap, karena saya maaf selama ini mulai masuk belajar aktif selalu menggerakkan, yaitu tentang disiplin atau budaya kebersihan. Setiap hari Senin anak berjanji, tapi kenyataannya Ibu bisa menyaksikan sendiri, saya berinisiatif selalu menggerakkan istilah itu. Ada yang komen, mereka bukan dari termasuk rekan kerja, bahkan dari anak. Nah, ya cenah budaya sangat cenah ayu wanita. Ada asumsi anak yang merasa dia senang diingatkan, terus ada yang anak yang malas udah wanita wae bersihan sampah. Itu terdengar dari telinga saya sendiri. Nah, Ibu satu berharap mungkin tidak hanya digembor-gemborkan saja di setiap upacara. Ayo kerjasama setiap kelas, guru kelas menginspirasi
minimal dengan ucapan hayu. Satu guru yang lain di segala sudah, ayo kita sama-sama menerapkan kebersihan lingkungan. Bahkan sampai SMP pun dari tadi istirahat saya mengontrol dari gerbang sana, nih di depan warung jajan. Tadi budak SMP pun harus memberikan contoh pada kelas karena masih di lingkungan SD. Itu yang ke-1, minta kerjasamanya. Kedua, tentang kedisiplinan tata cara seragam waktu upacara. Dulu sebelum pandemi, mungkin guru yang baru udah ada yang merasakan, mungkin karena termotivasi dengan mungkin maaf ya Bapak Kepala Sekolah tidak ada, tentunya tadi ingin curhat sekali dengan bukan kita mengorek kesalahan, tapi kita hayu maju bersama, membangun, memotivasi, mencari kesalahan kita masuk diri saya sendiri. Bukan saya merasa sudah terbaik, bukan. Karena saya juga manusia biasa, banyak kekurangan dan kelemahan. Kedisiplinan waktu dalam upacara, kedisiplinan tentang cara berpakaian. Dulu sebelum pandemi, alhamdulillah dari ujung kepala sampai kaki itu hampir 100% dilaksanakan, mulai dari topi, dasi. Ada segelintir 2 anak yang tidak pakai topi, pakaian lengkap kita pisahkan. Jadi bukan mempukul, tapi dengan tadi ada istilah baru, kesepakatan kelas, yaitu alhamdulillah jadi kita tahu cara menangani anak di rumah begini, sekarang mau begini, karena tadi ada kodrat dari lahir, ada kodrat perkembangan zaman dan teknologi. Tadi ada poin begitu kan Bu Aida? Betul sekali. Nah, tidak bisa kita lakukan sendiri di sekolah, anak pun berangkat dari keluarga perlu motivasi. Dan juga tentang mengenai pendidikan agama pun harus terpadu. Tadi jangan menjas atau memvonis anak atau memberikan kesan anak hukuman, kesan selalu diperintah. Tapi ibu ngajak ayo bersih-bersih sampah, ibu juga mengikut ngambil sampah. Seperti jungsi, dulu gerakan jungsi, coba selalu digerakkan. Operasi semut sampah dari tiap hari dari arah timur sampai ke barat. Sekarang mungkin harus kita perlu gerakan lagi tentang kegiatan kebersihan. 2, tentang pakaian, tidak hanya digembor-gemborkan pembina upacara setiap hari Senin mana, seperti dulu oleh Bapak Banginsa, kepalanya belum merah. Nah itu sebetulnya menjadi PR kita semua. Guru-guru kita semua ya, maaf. Ayo kita mulai saat ini, termasuk ibu, setiap kelas nanti hari Senin saya sudah kemarin di kelas 3 untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti waktu itu ya, dulu sebelum pandemi juga Bapak selalu setiap hari Senin kelas berapa saja menampilkan tahfidz ya Bu ya. Bahkan kita mencapai prestasi sampai ikut nasional. Mungkin guru-guru yang baru ya, maaf itu alhamdulillah. Nah sekarang selama pandemi belum ada kegiatan yang begitu signifikan atau muncul. Mari sekarang sudah ada gerakan literasi Pak Adia, mudah-mudahan kita dukung oleh semuanya. 1 tadi kebersihan kita bergerak bersama. Kedua 2 topik saja mengenai pakaian seragam mulai dari topi. Mari guru kelas masing-masing kita gerakan anak harus pakai topi dari atas sampai kepala. Bagaimana caranya? Yuk, kita kan sekarang sudah gratis, nggak bayar. Masa sih kita nggak mampu beli misalkan? Bagaimana aja situasi cara ibu menyampaikan ke anak, soalkan anak tidak merasa diperintah atau tidak merasa dihukum seperti tadi ilmu yang kita dapat dari Bu Ani. Itu saja mungkin. Terus disiplin waktu, dulu pukul 7 tepat sudah termasuk ibu gurunya dulu diterapkan, insya Allah alhamdulillah berjalan ya Bu. Mungkin semuanya merasakan yang senior, Bu Yuyun, Pak Lutfi, Pak Sofa dan yang lainnya. Mari kita merubah demi perubahan kebaikan hijrah. Kenapa tidak, sepanjang kita masih mampu. Kita berterima kasih di dunia pendidikan sudah punya 2 aset Bu. Aset punya